Apple baru saja merilis series terbarunya yaitu iPhone 15. Nah, sama seperti produk-produk sebelumnya, iPhone 15 juga ada beragam series, mulai dari yang base yaitu iPhone 15, lalu ke iPhone 15 Plus, Pro hingga ke Pro Max. Nah, iPhone 15 ini ada di Indonesia pada bulan Oktober. Nah, ini adalah hal yang menguntungkan buat kita. Karena apa? Karena kita jadinya nggak kayak beli kucing dalam karung yang kita nggak tahu itu apa. Karena sekarang udah banyak banget nih reviewnya mengenai iPhone 15 dan juga series-series lainnya. Dengan begitu kita bisa mengerti dan juga memahami kira-kira kita tahan dulu untuk beli atau mungkin beli series sebelumnya iPhone 14 seperti yang saya punya ini, atau mungkin kita jaga-jaga dulu pengeluaran kita, ya enggak? Oke, kalau gitu langsung aja kita cari tahu seperti apa sih sebenarnya keluhan yang mulai beredar terkait tentang iPhone 15. Let's go. Seperti yang saya bilang tadi, kalau iPhone 15 ini banjir sama keluhan. Mulai dari baterai yang cepat panas, bug iOS 17 yang bikin HP lelet, dan nggak bisa transfer data. Bahkan banyak laporan produknya ada cacat desain. Pas diterima kayak lecet, ataupun catnya nggak rata pas pertama kali dibuka dari box. Nah, sekarang saya mau bandingin nih iPhone 15 dengan iPhone 14 yang saya miliki saat ini. Kalau misalkan bedanya sebenarnya nggak begitu signifikan, kayaknya mendingan simpen aja deh duitnya daripada ternyata kita dapat hal-hal yang serupa, ya nggak sih? Yang pertama kita bahas desain ya. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal desain, iPhone memang masih sama aja desainnya selama bertahun-tahun dengan seri-seri sebelumnya. Khususnya soal desain kamera. Kamera boba sejak diperkenalkan melalui iPhone 11 Pro pada tahun 2019, ini masih terus dipertahanin sampai dengan sekarang. Sebenarnya dari iPhone 12 udah banyak banget yang komplain terkait desain dari iPhone ya. Di sini saya pegang iPhone 14. Ini iPhone 13, sama kan? Kalau diperhatikan pinggirannya tuh kayak jurang. Karena dia nggak ada melengkungnya sama sekali. Nah, lengkungan ini atau curve edge ini akan ada di iPhone 15. Ya, walaupun kalau dilihat sepintas kayak sama aja ya. Nggak cuman itu, bahannya pun untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus masih sama seperti iPhone 14 dari stainless steel. Soal ukuran layar, juga nggak ada perubahan dari iPhone 14. Masih di 6,1 inci untuk series reguler dan Pro, dan 6,7 inci untuk iPhone 15 Plus dan Pro Max. Cuman kalau iPhone 15 itu dari segi warna buatku sendiri sih lebih menarik ya, karena warnanya cenderung pastel. Jadi kalau mau beli yang kuning, kuningnya kuning muda, yang biru, biru muda, yang hijaunya juga hijau muda. Kalau misalkan dari iPhone 14 justru cenderung lebih terang benderang pilihan warnanya. Oh iya, kamu masih ingat juga dong fitur Dynamic Island. Nah, fitur Dynamic Island juga ada nih di iPhone 15 ini. Buat yang nggak tahu, Dynamic Island ini adalah fitur yang memungkinkan para penggunanya untuk bisa memeriksa notifikasi dan aktivitas yang sedang berlangsung di bagian atas layar utama. Peningkatan desain cuma ada di iPhone 15 Pro dan juga Pro Max. Jadi kalau beli varian iPhone 15 reguler dan juga Plus, ya nggak begitu signifikan. Jadi apa dong perbedaan yang ada di 15 Pro? Nah, sepintas nih, desain iPhone 15 Pro dan Pro Max masih identik dengan pendahulunya, tapi dengan bingkai alias bezel yang dibuat lebih tipis, jadi lebih ringan dan juga rasio layar ke bodi lebih luas. Nah, kalau misalkan tadi dibahas iPhone 15 dan juga 15 Plus yang masih pakai stainless steel, iPhone 15 Pro dan Pro Max udah pakai material titanium yang lebih ringan dan juga berstandar militer. Dan ini jadi sejarah pertama bagi iPhone pakai titanium. Sayangnya ya, isu iPhone cepat panas katanya juga gara-gara material ini nih, si titanium ini. Walaupun tentu saja Apple ngelak dan bilang isu panas itu ya gara-gara bug di software. Dan berdalih kalau justru katanya desain titanium malah bikin adem.
Nah ini punggungnya iPhone 14 dan juga iPhone 13. Sebenarnya kalau menurutku iPhone 14 dan 13 ini punggungnya lumayan dekil. Karena apa? Karena fingerprint kita kelihatan banget nih kalau kita mainin di sini nih atau kita taruh. Jadi lumayan kotor gitu. Apalagi kalau kita memilih warna-warna yang cenderung gelap. Tapi kalau di iPhone 15 Pro cenderung matte karena kacanya ada di dalam. Dan iPhone 15 Pro sudah menggunakan teknologi infused glass. Jadi ya bisa lebih bersih, nggak ninggalin sidik jari deh. Terus kalau misalkan kita lihat lagi di iPhone 14 ada tombol mute sama seperti di seri sebelumnya. Nah di iPhone 15 Pro, action button hadir sebagai pengganti tombol mute di sisi samping yang multifungsi buat bisa nyalain flashlight, aktifin mode fokus, dan juga custom shortcut. Terus ya, kalau aku tuh selalu merasa iPhone tuh casannya sombong. Nggak bisa berbaur sama handphone merek lain. Tapi nih, sekarang iPhone 15 casannya udah pakai Type-C coy. Tapi tetap nggak bisa juga kita pakai Type-C dari casan merek lain. iPhone tetap menyediakan yang khusus untuk iPhone. Tapi untuk iPhone 15 intinya udah nggak pakai lagi nih. Kabel sombong ini lagi nih udah nggak dipakai nih. Ternyata iPhone 15 jadi series iPhone pertama yang pakai USB-C. Hal ini terpaksa sih dilakukan karena keputusan ini mengikuti aturan dari Komisi Eropa. Tujuannya untuk fleksibilitas pengguna agar port bisa kompatibel dengan perangkat lain. Tapi nih ada beberapa isu juga yang muncul. Ada kabar seri iPhone 15 nggak bisa dicas pakai kabel dari HP Android. Karena bisa bikin iPhone jadi cepet panas alias overheating. Nah, laporan soal iPhone 15 cepet panas juga didapat nih dari beberapa pembeli awal. Ada yang bilang isunya baterai cepet panas gara-gara bug di iOS 17. Tapi ya sekarang sudah Apple update deh. Tapi ya kalau misalkan udah pakai USB-C tapi tetap nggak bisa sharing sama pengguna USB-C lainnya, ya buat apa ya nggak sih mereka update jadi USB-C? Tapi anyway, kalau misalkan ngomongin handphone, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin kamera. Jadi aku mau langsung selfie. Sini. Kita selfie dulu yuk guys. Centil kali teman-temanku nih. Kalau untuk kamera, iPhone 15 dan 15 Plus punya resolusi kamera utama yang lebih besar, yakni 48 megapiksel dibandingkan dengan 12 megapiksel di iPhone 14 atau 14 Plus. Untuk kamera sekunder ultrawide-nya masih sama, 12 megapiksel. Nah, sedangkan iPhone 15 Pro dan Pro Max kameranya benar-benar sama dengan iPhone 14 Pro dan Pro Max. Resolusi kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel. Telefoto pun 12 megapiksel. Bedanya cuman pada model iPhone 15 Pro Max pakai lensa periskop untuk zoom optikal 5 kali. Ini digembar-gemborin banget nih. Tapi sebenarnya sebeda apa sih? Nah, untuk perbandingan harganya, di Indonesia sendiri harga iPhone 15 berkisar 16,5 juta sampai dengan 23 jutaan. 15 Plus dari 18,5 juta sampai 25 jutaan. Untuk yang Pro, 21 jutaan sampai 32 juta rupiah. Sementara Pro Max, 25 sampai dengan 34 juta rupiah. Sedangkan kamu bisa dapetin harga yang lebih murah di iPhone 14. Baik untuk iPhone 14 yang reguler, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Jadi gimana? Itu dia tadi ya, saya udah infokan dari segi desain, kualitas kamera, harga. Kamu akan menetap di iPhone yang kamu miliki saat ini atau sudah siap upgrade ke iPhone 15? Kalau saya sih karena memang belum masuk ke Indonesia dan ditambah cuannya belum ada, jadi saya tetap pakai iPhone saya aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi.